Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdi Pikandalas dari Prodi TRKJJ. Kali ini saya akan memperhitungkan desain abutmen jembatan tipe gravitasi itu batu kali di aplikasi Excel ya. Dimana ini adalah dari tugas pribadi mengenai perhitungan tugas besar yang sebelumnya sudah dilakukan. Kali ini saya akan membuat video mengenai perhitungannya di Excel. Yaitu saya sudah memiliki data-data yang dibutuhkan, yaitu dari input data material abutmennya sendiri, gamma batu kali sebesar 21, dan juga starting load-nya 10. Lalu ada properties tanah, sudut geser dalamnya sebesar 30 derajat, gamma tanahnya 16, gamma timbunannya 16 juga. Untuk koeksi tanahnya 0 ya. Untuk nilai Ka didapatkan 0,33 dari rumus tan per tan pangkat 2 dalam kurung 45 dikurang sudut geser dalam dibagi 2. Ini juga sama. Untuk nilai Kp-nya yaitu tan pangkat 2 dikali dalam kurung 45 ditambah sudut geser dalam per 2, dapatkan 3,00. Lalu untuk pradimensi abutmennya sendiri yaitu digunakan tinggi abutmen H besar 3 meter, timbunan di depan abutmen diameternya nilai D-nya yaitu 0,45 meter, panjang abutmennya sendiri yaitu 8 meter ya. Untuk nilai-nilai ini didapatkan dari perhitungannya sudah dilakukan, yaitu untuk mendapatkan nilai B besarnya 1/2 sampai 2/3 dikali K. Ini dirata-ratakan didapatkanlah nilai B-nya 1,8, B1-nya setengah dari ini 2/3, B2, lalu juga diameternya H2-nya dan juga H-nya sendiri. Girdernya 0,75. Lalu kita masuk ke berat sendiri abutmen. Ya, dimana di sini notasinya ada W1. Ya, ini ya W1 bentuknya segi 4, W2 juga bentuknya segi 4. Ini kita bagi ya, kita potong. W3-nya bentuknya segitiga, W4-nya segitiga. Lebarnya sendiri 1,8 untuk W1, untuk W2-nya lebarnya 0,70, untuk lebar W3-nya 0,4, untuk lebar W4-nya 0,75. Ini untuk tingginya ada 0,45 untuk W1, tinggi 1,9 dari W2-nya, 2,55 yaitu W3-nya sama juga nilai W3 dan W4-nya ya. Di sini sama. Untuk volumenya sendiri menggunakan perkalian ya, lebar kali tinggi kali panjang. Untuk W1-nya, volume W1 didapatkan nilai 6,48. Ini juga sama, rumusnya sama semua. Ini juga sama, perkalian juga bisa sekali didapatkan. Lalu untuk gayanya yaitu volume dikali BJ. BJ-nya sendiri yaitu dari gamma batu kalinya 21. Kita lihat. Nah, volume dikali gamma batu kalinya 21. Ini juga sama juga. Ini maaf. Ini karena W4-nya tanah ya. W4-nya tanah. Jadi menggunakan gamma tanah, maaf. Jadi dapatkan nilai 122,40. Lalu ini kita zoomkan dan jumlah gayanya, didapatkanlah
W-nya. Lalu dengan momennya sendiri, ini karena di X ya, X. Berarti kan ini X itu yang X. Dapatkan alasnya ya. Setengah kali alas W1. Setengah kali alas W1. Itu 1,8. Ini juga sama ini. Setengah dikali alas W2 dan dia ditambah B1 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 nya di sini, ada di sini ya. Karena ada perpotongan di W2 nya W2 nya sampai sini saja. Lalu W3 nya itu 1/3 dikali alas W3 nih, alas W3 ditambah alas W2 ditambah B1 nya, dapatkanlah nilai 1,18. Dan ini sama juga, dia 2/3 ya, 2/3. Ini dari ini kita cari titik tengahnya ya, tengahnya kurang lebih seperti ini titik tengahnya. Yang ini ya titik tengahnya. Dapatkanlah nilai 1,55. Lalu untuk momennya sendiri, ini kita kali dengan momen W1 dikali dengan gaya bisa kali ini sama, dan seterusnya juga sama. Lalu ini kita sumkan dan jumlah, dapatkanlah nilai MW momen W dari berat sendiri abut ini. Lalu kita masuk ke gaya yang bekerja. Di sini notasinya adalah ada PA, PS, PP, PU per Q besarnya. Tekanan tanah aktifnya, kita ada rumus setengah dikali KA dikali gamma tanah dikali H kuadrat dikali panjang abutmennya. Ini sudah saya perhitungkan. Dari KA, gamma tanah, lalu panjang abutmennya di H kuadrat. Lalu untuk PS tekanan searching ya, PS itu tekanan searching di sini, PA itu yang di sini. Lalu juga ada PP Y3 ya di sini, yang di tanah pasif ya. Lalu PU ini adalah beban gaya yang vertikal ya di atas ini. Ini kita menggunakan nilainya sudah dari sananya. Ini setengah dikali nilai KP dikali gamma tanah dikali dikali D kuadrat kali panjang, dapatkan nilai 38,8. Lalu untuk lengan momennya sendiri dia di arah Y. Lalu di sini ada juga di X-nya ya, notasinya ternyata dia ada X5 nya. X5 kalau kita zoom dia berada di, nah ini dia ada di ini ya, dia di struktur atasnya vertikal ya, beban vertikalnya di 1/3 dikali ini dia H dari H ya. 1/2 dikali H, 2/3 dikali diameternya. Lalu ini untuk momennya, rumus momen masih sama, yaitu kita kali hasil dari PA kita kali dengan lengan momen ya, gaya dikali lengan momen dikali momen, dapatkanlah nilai 1190.
Lalu untuk ini momen P aktifnya ya. Ini kita zoomkan tanah aktif ditambah dengan searching-nya ya. Searching kali ini momen PU-nya. Oh, ini ada juga nih P aktifnya ya. Ini kita jumlahkan juga tekanan tanah aktif ditambah dengan tekanan searching. Lalu ini pasif. Ini ada PU, gaya vertikal struktur atas yang beban vertikalnya ya. Lalu kita masuk ke stabilitas abutmen, yaitu ada safety factor Booling. Ini untuk momen resisten, rumusnya PU ditambah W ditambah P pasif ya. P pasif tambah PU ditambah yang berat sendiri abutmen yang P yang W. Lalu ada momen overturning. Momen overturning dari momen P aktifnya yang gaya yang bekerja. Lalu untuk safety factor Boolingnya ini kita bagi momen resisten dibagi dengan momen overturning, didapatkanlah nilai 5,74. Ini oke, dia sesuai dengan persyaratan safety factor Booling, jadi oke. Di sini saya juga menggunakan rumus if untuk mengetahui oke atau tidak. Lalu untuk safety factor geser, yaitu resisten gaya gesernya, sini ada C, rumusnya C dikali B dikali gamma B kali tan. Sudah saya hitungkan. Ini ya. Jadi berat sendiri abutmen, di B, lalu sudut geser dalamnya, posisi tanahnya 0 ya. Posisi tanahnya 0 didapatkan nilai 327,7. Lalu ya, lalu resisten gaya geser tambah PP. Resisten gaya geser ditambah dengan PP-nya, yaitu P pasifnya dari gaya yang bekerja. Lalu tekanan tanah aktif. Tekanan tanah aktifnya yang ini, yang gaya yang bekerja P aktif. Dapatkan nilai 269,28. Oke, masuk ke safety factor geser. Di sini syaratnya itu adalah melebihi 1,5. Itu ini kita bagi resisten gaya geser, kita bagi dengan tekanan tanah aktifnya. Kita bagi. Dapatkan nilai 1,36 dan ini tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan dari safety factor gesernya sendiri. Jadi perlu diubah. Nah, lalu masuk ke safety factor daya dukung. Di sini saya sudah melakukan perhitungan kapasitas dukung fondasi menggunakan teori Terzaghi. Di sini ada tabel Terzaghi-nya ya. Ini adalah sudut-sudutnya, sudut geser dalamnya. Dikarenakan saya menggunakan sudut geser dalamnya 30 derajat, jadi NC-nya 37,2, NC-nya 22,5, N gamanya 19,7, di sini ada gamma tanahnya tadi 16, gamma tanahnya 16, gitu. DF-nya yaitu yang ini di diameternya 0,45, lalu B-nya lebarnya tadi 1,8, sudah saya linkkan, sudah geser dalamnya 30. Fondasi menerus peruntukan lokal sudah geser ini lebih 8. Q ultimate-nya sendiri menggunakan rumus C dikali NC ditambah DF dikali gamma dikali NG ditambah 0,5 dikali gamma dikali lebar kali N gamma. Sudah saya perhitungkan. Ya, saya perhitungkan, kita masuk. Dapatkanlah nilai 491,67 kilonewton meter persegi. Berat abutmennya sendiri
Ini kita jumlahkan ya. Dari gaya yang bekerja PU-nya sebesar 1700, kita tambahkan dengan berat sendiri abutmen yang digayanya 567,6. Dapatkan nilai 2267,6 kilonewton. Untuk A totalnya sendiri ini kita kali panjang kali lebarnya ya. Panjang abutmennya 8 meter dikali lebar abutmennya 1,8. Didapatkanlah nilai besar 14,4 meter persegi. Lalu QWL-nya yaitu ini pembagian dari berat abutmen kita bagi dengan A totalnya. Dapatkan nilai 157,47 kN per meter persegi. Lalu Q ultimate-nya sendiri yang tadi sudah dapat, QWL juga sudah dapat, gaya dukung tanah, gaya vertikalan sudah dapat juga. Lalu kita bagi Q ultimate kita bagi dengan QWL-nya. Didapatkan nilai 3,12. Jadi kesimpulannya untuk safety faktor daya dukung ini memenuhi syarat yang dimana syarat safety faktor daya dukungnya itu 3 ya, minimal melebihi 3 itu aman, nyaman, ini masih oke. Jadi kesimpulan dari perhitungan yang saya lakukan, safety faktor gesernya tidak memenuhi persyaratan, jadi harus diubah ya dimensi abutmennya ya, baik itu lebar, tinggi, atau juga kita bisa ubah gamma batu kali, terus juga sudut geser dalam. Tapi di sini yang perlu diubah hanya dimensinya ya, yang harus kita ubah supaya di safety faktor gesernya memenuhi. Mungkin sekian video penjelasan dari perhitungan yang dapat saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.